Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan presentasi kali ini. Izin memperkenalkan diri, saya Ana Kurniasi dan teman saya Mbak Nurhila akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan BMC biji benih cabai merah. Nah, untuk latar belakangnya di sini, cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura utama di Indonesia yang memiliki permintaan tinggi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri makanan. Produksi cabai merah sangat bergantung pada kualitas benih yang digunakan. Dengan meningkatnya the community need for high quality red chilies, usaha penyediaan biji benih unggul memiliki potensi besar untuk berkembang. Usaha ini tidak hanya mendukung sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada deskripsi. Nama toko Benih Seribuan Jakarta Timur dengan penilaian 4,8 dari 5. Produk yang terjual yaitu 2.278 pieces. Tahun bergabung 2021. Link Shopee-nya di sini. Nama Instagramnya yaitu benih1000.jaktim dan link Instagramnya di bawah. Di sini ada pengertian SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk memahami posisi suatu usaha atau proyek berdasarkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, peluang dan ancaman. Tujuannya adalah untuk merancang strategi yang memanfaatkan keunggulan, mengatasi kelemahan, meraih peluang, dan menghadapi ancaman secara efektif. Yang pertama ada strength atau kekuatan produk unggul. Benih cabai keriting memiliki spesifikasi yang menjanjikan seperti panjang buah hingga 15 cm, produksi 1,2 kg per tanaman, dan warna merah menyala yang menarik. Kedua, cocok di berbagai kondisi, dapat ditanam di dataran rendah maupun tinggi, serta di segala musim, menjadikan fleksibel untuk berbagai wilayah. Harga terjangkau hanya Rp1.749 perak untuk 35 biji, memberikan nilai ekonomis bagi konsumen. Keempat, kemasan praktis. Dikemas dalam plastik klip Ziplock, menjaga kualitas dan memudahkan penyimpanan. Reputasi produk, penilaian rata-rata 4,8 dari 4,8 ribu ulasan menunjukkan kepuasan pelanggan. Keenam, ketersediaan garansi. Garansi pengiriman tepat waktu dengan kompensasi voucher jika pesanan terlambat. Dan yang terakhir yaitu top ke-20 produk terlaris, menunjukkan popularitas dalam kepercayaan pasar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Keterbatasan informasi teknis ketahanan terhadap penyakit disebutkan tergantung perlakuan budidaya, tetapi tidak dijelaskan lebih rinci. Kedua, ketergantungan pada lingkungan. Hasil dan performa tanaman sangat tergantung pada faktor eksternal seperti iklim, tanah, perlakuan petani. Ketiga, kapasitas penjualan kecil. Isi kemasan hanya 35 biji sehingga kurang cocok untuk petani skala besar tanpa pembelian dalam jumlah banyak. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama di sini permintaan pasar tinggi. Cabai keriting adalah komoditas utama dengan permintaan stabil di pasar. Kedua, ekspansi pasar online. Penjualan di platform digital dapat menjangkau lebih banyak konsumen, termasuk reseller dan dropshipper. Ketiga, peningkatan reseller. Penawaran kerjasama untuk reseller dan dropshipper membuka peluang distribusi yang lebih luas. Yang keempat, inovasi produk. Penambahan fitur seperti paket hemat atau paket edukasi untuk petani pemula dapat meningkatkan daya tarik. Yang terakhir, pasar global. Kemampuan beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan memberikan potensi ekspansi ke pasar internasional. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, kompetensi ketat. Banyak merek benih serupa dengan harga kompetitif dan fitur unggulan lainnya. Kedua, variasi lingkungan. Ketergantungan pada lingkungan dapat menyebabkan ketidakpastian hasil, terutama jika terjadi bencana alam atau cuaca ekstrim. Ketiga, ketidakpuasan pelanggan. Kegagalan benih tumbuh optimal dapat menyebabkan ulasan buruk yang mempengaruhi reputasi. Dan yang terakhir itu perubahan kebijakan agrikultur. Regulasi baru terkait pertanian atau benih dapat mempengaruhi distribusi dan operasional.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini untuk pengertian BMC, bisnis model Canva adalah alat strategis yang menvisualisasikan model bisnis melalui 9 elemen utama, membantu memahami dan merancang strategi bisnis secara efisien. Berikut adalah 9 elemen utama dalam bisnis model Canva, yaitu yang pertama ada segmen pelanggan, yang kedua ada posisi nilai atau value proposition, yang ketiga ada saluran atau channel, yang keempat ada hubungan pelanggan atau customer relationship, yang kelima yaitu ada aliran pendapatan atau revenue stream, yang keenam yaitu sumber daya utama atau key resource, yang ketujuh yaitu aktivitas utama atau key activities, yang kedelapan yaitu mitra utama atau key partnership, dan yang kesembilan yaitu ada struktur biaya atau cost structure. Nah, di sini ada bisnis model Canva-nya, yaitu yang pertama ada key partner. Nah, di sini untuk key partnernya yaitu ada supplier benih cabai berkualitas, ada platform e-commerce yaitu Shopee dan Instagram, dan jasa ekspedisi. Nah, selanjutnya yaitu ada key activities. Nah, key activities ini yaitu produksi dan pengemasan benih. Nah, setelah itu ada pemasaran online, ada pelayanan pelanggan dan pengiriman produk. Selanjutnya yaitu ada key resource. Nah, di sini ada benih cabai merah berkualitas, fasilitas pengemasan, akun aktif di Shopee dan Instagram, jaringan internet dan perangkat digital, dan sumber daya manusia untuk manajemen operasional dan pemasaran. Selanjutnya yaitu ada value proposition. Nah, di sini ada benih cabai merah berkualitas tinggi, harga terjangkau yaitu 1.749 dapat 35 biji. Nah, yang terakhir yaitu ada mudah diakses melalui platform online. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Di sini ada interaksi langsung di media sosial dan respon cepat pada platform e-commerce-nya. Selanjutnya yaitu ada channelnya yaitu melalui Shopee dan Instagram. Selanjutnya ada customer segmentnya yaitu petani skala kecil, penghobi tanaman, dan pelaku urban farming. Selanjutnya yaitu ada cost structure. Yang pertama yaitu ada biaya pembelian dan produksi benih. Nah, yaitu selanjutnya ada biaya pemasaran atau iklan online. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya pengemasan dan pengiriman. Dan yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu penjualan benih cabai merah melalui Shopee dan Instagram. Nah, di sini ada lampirannya. Ini lampiran yang di Instagramnya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu benih cabai keriting unggul sempurna memiliki potensi besar dengan kualitas produk unggul, harga terjangkau, dan fleksibilitas penanamannya. Penilaian pelanggan yang tinggi 4,8 dari 5 bintang, dan popularitas di pasar menjadi kekuatan utama. Peluang tingginya yaitu permintaan cabai keriting, ekspansi pasar online dan global, peningkatan kerjasama dengan reseller. Tantangannya yaitu kompetisi ketat dan ketergantungan pada lingkungan. Nah, risiko ulasan buruknya yaitu akibat kegagalan benih. Strategi fokus pada inovasi, edukasi konsumen, dan penguatan layanan untuk menghadapi tantangan dan memperluas pasar. Nah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.